Yes. Nah, nih teman-teman, Ian mau menceritakan pengalaman Ian syuting ke Pulau Rinca. Mengapa Ian tertarik menuju ke Pulau Rinca? Tentunya komodonya. Dan waktu Ian liputan itu kurang lebih tahun 2015 apa 2016. Jadi Labuan Bajo masih mudah untuk dijangkau kala itu. Tapi lumayan, tiketnya sudah 1 jutaan lebih. Nah, liputan kala itu Ian syuting anak Indonesia dan jejak Islam. Banyak yang mengatakan bahwa penyebaran Islam di Nusa Tenggara Timur itu tidak terlalu wah seperti itu. Tapi nyatanya toleransi yang sudah ditorehkan di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Flores, itu Ian acungi jempol banget. Pulau Flores is the best. Bayangin, satu keluarga itu bisa 2 agama gitu. Jadi ada umpamanya kakaknya beragama Katolik, adiknya ada yang Muslim, yang Islam. Jadi kalau mau dibilang kata Labuan Bajo, sepertinya kita sudah tahu penyebaran Islam pertama kali itu dibawa oleh orang-orang Bajo dan mereka pelaut ulung, dan kita harus akui itu. Ketertarikan Ian sampai memilih menuju ke Labuan Bajo tentu wisatanya, tapi sebenarnya yang Ian ingin telisik adalah komodonya. Pinter tuh. Jadi kalau sesuatu yang Ian ingin pergi seperti itu, kayaknya harus cari materi di tempat tersebut deh. Jadi oke, kita kayaknya melihat komodo kayak gitu. Harus buat liputan di sana. Anak Indonesianya, alhamdulillahnya tuh bagus banget gitu loh. Jadi saya menghubungi, dari sini saya hubungi, narah hubungnya itu kepala desa, langsung kepala desa Pulau Rinca, Bapak Ahmad waktu itu. Nah, saya hubungi beliau dan beliau mengarahkan, udah deh Mbak Ian silakan datang untuk liputan anak Indonesia, kan anak-anak di sini banyak katanya gitu. Jadi usia-usia sekolah SD kelas 6 ke bawah ya. Jadi kategori anak Indonesia di TOR TVRI Nusa Tenggara Timur itu maksimal net usianya tuh 12 tahun gitu. Jadi kami prepare dan menuju dari Kota Kupang ke Labuan Bajo. Nah, tiket waktu itu sudah 1 jutaan lebih. Estimasi perjalanan kurang lebih 1 jam ya, bisa lebih dikit seperti itu. Kita transit di ND 30 menit. Nah, waktu transit kita hanya diperbolehkan duduk manis di dalam pesawat selama 30 menit sambil transit yang dari Kupang ke ND, kemudian naiklah penumpang dari ND menuju ke Labuan Bajo, seperti itu. Sesampainya di Labuan Bajo kami dijemput oleh teman-teman kami, kemudian kita menuju ke pelabuhan kapal rakyat. Nah, di situ uniknya lagi Labuan Bajo tuh asik banget ya. Kalau memang mungkin sudah mereka adalah tempat wisata, jadi memang di-prepare semuanya. Nah, perahu-perahu motor itu pun dipercantik, kemudian bersih sekali kali itu. Anda bisa lihat nanti di channel YouTube Ian Asmara itu ada kebetulan judul dari anak Indonesia itu adalah Surat Cinta dari Pulau Rinca kayak gitu. Jadi bisa lihat di channel YouTube Ian Asmara kayak gitu. Jadi bisa lihat perjalanan kami karena saya ngambilnya detail, begitu punya dengan jejak Islamnya seperti itu. Nah, teman-teman, setelah kita turun itu tanpa harus makan siang dulu. Kita tanpa transit sampai di Labuan Bajo di Manggarai Barat, kita langsung menuju ke pelabuhan kapal motor rakyat itu tanpa makan siang dulu ya, karena saking semangatnya gitu. Dan kita selalu bawa bekal dan kita langsung menuju ke Rinca. Nah, menuju ke Rinca itu otomatis itu suatu kebahagiaan tersendiri karena view pemandangan yang serba indah ya. Memang Tuhan memberikan keistimewaan bagi orang-orang Manggarai, orang Flores. Kenapa? Alamnya indah sekali gitu loh. Lautnya bersih, pure bersih. Kemudian pegunungan ya, istilahnya pulau-pulau kecil tuh banyak diletakkan Tuhan di atas perairan Labuan Bajo. Oke, dari Rinca, dari Pelabuhan Rakyat itu menuju ke Rinca itu kurang lebih yang tempuh ya nggak sampai setengah jam ya, nggak sampai setengah jam. Jalannya mulus aja gitu, walaupun banyak sekali kita berjumpa dengan kapal-kapal motor yang lagi berseliweran di atas perairan Labuan Bajo. Sampailah kami di Pulau Rinca.
Nah, itu dia punya pelabuhan trekking menuju ke dalam desa itu juga bagus banget. Walaupun hanya menggunakan apa ya, kayu-kayu gitu disusun, kemudian itulah hebat-hebatnya orang Bajo gitu. yang buat Ian jempol banget gitu. Sampai sudah kita di sana, kita disambut meriah oleh kepala desa dan semua warga Pulau Rinca. Itu merupakan suatu kebanggaan bagi Ian dan kru jika berkunjung ke kepulauan seperti itu. Sampai di sana langsung kita mulai proof, kita disambut sama kepala desa, kemudian dipersilakan untuk makan siang. Kebetulan Ian nginapnya di rumah kepala desa. Sampai di rumah kepala desa kita proof anak-anak, kemudian kita dahulukan untuk mereka mempelajari skrip treatment yang sudah Ian buat, apa sih yang harus mereka lakukan. Kita liputan jejak Islam dulu tentang masyarakat Muslim di Pulau Rinca, dan Pulau Rinca itu 100% memeluk agama Islam. Teman-teman, yang Ian paling suka dari Pulau Rinca itu adalah lagi-lagi ya Nusa Tenggara Timur gitu loh, pemandangannya itu. Kemudian pure ikannya segar-segar, manis-manis karena tidak ada sama sekali namanya apa ya, polusi gitu, entah polusi di udara maupun di dalam airnya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau duduk di depan Pulau Rinca memandang menuju ke pulau-pulau yang lain, ya Allah, bisa nambah umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Melangkahi takdir. Tapi seperti itu. Setelah kita persiapan dan kita langsung memulai eksekusi liputan jejak Islam, yang iseng nih mau lihat dari mana sih masyarakat Pulau Rinca itu mengambil air minum. Ikutlah Ian sama mama desa itu, istrinya bapak kepala desa. Kita pergilah ikut gitu liputan. Hai guys, di situ ternyata itu dipagari. Jadi Pulau Rinca itu sudah dipagari, terpisah dari penangkaran Komodo di sebelahnya, di sebelah hutan sana itu Pulau Komodo. Jadi teman-teman bisa bayangin itu pagar dibikin fondasi, kemudian dipagari dengan besi ya, ram-ram besi seperti itu supaya tidak akses masuk dari Komodo itu bisa ke penghunian warga, hunian warga seperti itu. Sampai di sana ada jam-jamnya juga. Jadi kalau pagi hari itu jangan ambil air di pukul 7-8. Sebisanya itu jam 9, 10, 11, 12. Karena jam 1 para Komodo itu datang untuk minum air lagi. Jadi memang ikut warga di situ udah hafal betul. Dan mereka akui itu adalah leluhur mereka gitu, saudara-saudara mereka sendiri. Jadi kalau mereka yang jalan itu aman gitu, walaupun berpapasan dengan Komodo itu. Tapi kita sebagai orang awam pasti punya rasa ketakutan yang luar biasa. Anda bisa bayangkan Komodo itu larinya secepat apa gitu. Tapi bagi mereka itu biasa. Namun mereka tetap hati-hati seperti itu teman-teman. Nah, mereka mengambil air di sumur itu, kemudian mereka memberitahukan bahwa kalau Komodo datang minum air di sini. Bayangin, Ian tidak berpikir lagi, oh my god, itu sesuatu yang gimana ya, amazing buat saya. Jadi masyarakat Rinca bisa berdampingan hidup baik dengan Komodo. Nah, waktu kita setting statement untuk wawancara pun kita juga hati-hati. Kenapa? Karena di sebagian belakang sana, walaupun sudah dipagari, ada beberapa yang bolong. Itu Komodo-komodo membuat sarang untuk mereka berteduh bersama pasangannya seperti itu. Teman bisa bayangkan kalau kita kerja dalam suasana seperti itu. Tapi kembali lagi ke niat ya, pure niatnya untuk mengeksplor sesuatu hal yang positif kepada halayak, selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan juga kita diikuti oleh Bapak Kepala Desa dan juga warga-warga yang lainnya. Nah teman-teman, satu yang ingin sampaikan ke teman-teman bahwa kita bisa hidup rukun loh. Tergantung ininya, tergantung ini niat kita, hati kita tulus nggak? Dan kita tidak punya niat yang buruk buat hewan-hewan liar yang buas. Komodo itu kan buas ya. Kemudian dia merupakan hewan purbakala yang unik banget dan jumlahnya juga semakin hari semakin menurun. Itu yang membuat Ian kagum bahwa orang-orang Rinca, orang-orang Buton itu tidak punya ketakutan sama sekali dan mereka percaya bahwa itu adalah leluhur mereka, ya Komodo itu. Jadi teman-teman,
syuting kami selama 6 hari di Pulau Rinca itu jalan lancar, kemudian orang-orangnya juga welcome, alamnya juga sangat menyenangkan, sampai kami kembali lagi ke Labuan Bajo, di kota Labuan Bajo itu untuk meliput jejak Islam juga. Mengapa diberi nama Selayang Pandang Labuan Bajo gitu. Jadi sangat menyenangkan sekali untuk liputan-liputan ke daerah tersebut ya. Yang bikin Ian kaget adalah warga Pulau Rinca hidup bersebelahan, langsung hanya dipisah oleh pagar kawat dengan komodo atau hewan purbakala tersebut. Asik ya. Yang penting hati-hati, niatnya tulus untuk saling berbagi.